Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kelompok kami dengan judul kompensasi sumber daya manusia. Anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Solihin dan rekan saya Lovita Aprilia Putri. Baik, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Lovita. Baik, terima kasih Solihin. Pendahuluan, sumber daya manusia atau SDM adalah elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi, kompensasi baik finansial maupun non-finansial, menjadi alat penting untuk memotivasi dan mempertahankan SDM. Latar belakang, sistem kompensasi yang adil meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas. Kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja. Perkembangan kompensasi kini mencakup fleksibilitas kerja, pengembangan karir, dan insentif berbasis kinerja. Selanjutnya, definisi kompensasi. Kompensasi adalah pendapatan baik uang maupun non-uang yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi adalah apa yang diterima karyawan sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Menurut Weder and Davis, kompensasi adalah kontraprestasi yang menggunakan jasa ataupun tenaga yang diperoleh dari tenaga kerja, menurut Wibowo. Dalam Islam, kompensasi adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dengan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Tujuan kompensasi. Pemberian kompensasi bertujuan untuk mencapai keadilan internal dan eksternal, efisiensi perusahaan, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Pertama, mendapatkan karyawan berkualitas, kompensasi menarik talenta terbaik. Yang kedua, mempertahankan kinerja, mencegah karyawan berkualitas keluar karena kompensasi tidak adil. Yang ketiga, memberikan keadilan internal atau sesuai kinerja dan eksternal atau kompetitif di pasar. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan, mendorong perilaku positif dan tanggung jawab karyawan. Yang kelima, memperhatikan keuangan. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk, mekanisme penerimaan, dan jenisnya. Yang pertama, ada bentuk kompensasi, yaitu terdiri dari finansial atau gaji bonus atau tunjangan. Ada non-finansial atau lingkungan kerja, pengembangan karir. Yang kedua, ada mekanisme penerimaan. Ada langsung atau berdasarkan hasil kerja. Ada juga tidak langsung atau tidak terkait langsung dengan hasil kerja. Yang ketiga, jenis kompensasi, yaitu ada upah, keamanan, dan kesehatan, insentif atau berdasarkan kinerja, tunjangan, dan pelengkap atau kesejahteraan pegawai. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke Solihin. Baik, terima kasih. Asas-asas kompensasi. Pemberian kompensasi harus didasarkan pada asas adil dan layak untuk memotivasi dan memberikan kenyamanan bagi karyawan. Yang pertama, asas adil, yang yaitu sesuai dengan pekerjaan, risiko, beban kerja, prestasi, tanggung jawab, dan jabatan. Bukan berarti sama rata, melainkan sesuai kontribusi. Yang kedua, asas layak dan wajar, yaitu mencukupi kebutuhan karyawan pada tingkat normal sesuai upah minimum pemerintah dan kondisi pasar. Penting untuk semangat kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Kompensasi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal organisasi. Yang pertama, pasar tenaga kerja, yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat upah. Yang kedua, kondisi ekonomi, yaitu daya saing ekonomi memengaruhi kemampuan organisasi membayar upah tinggi. Yang ketiga, pemerintah, yaitu regulasi upah minimum dan pengendalian upah. Yang keempat, serikat pekerja, yaitu memengaruhi bayaran, tunjangan, dan kondisi kerja.
Strategi pengelolaan kompensasi yang efektif. Kunci untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang terbaik. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan perusahaan, yaitu selaras dengan tujuan bisnis, misalnya bonus berbasis kinerja. Yang kedua, kompensasi berbasis kinerja, yaitu mendorong kinerja dengan imbalan yang setimpal. Yang ketiga, struktur gaji yang kompetitif, yaitu menarik talenta terbaik dengan gaji yang kompetitif di pasar. Yang keempat, keseimbangan finansial dan non-finansial, yaitu kombinasi gaji, bonus, pengembangan karir, dan fleksibilitas kerja. Yang kelima, transparan dan keadilan, yaitu kebijakan yang jelas dan perlakuan setara untuk semua karyawan. Dampak dan tantangan kompensasi. Dampak kompensasi yang pertama yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Kompensasi adil meningkatkan motivasi dan mengurangi turnover. Yang kedua, peningkatan produktivitas, yaitu insentif kinerja mendorong fokus pada hasil. Yang ketiga, loyalitas karyawan, yaitu kompensasi non-finansial memperkuat keterikatan. Tantangan dan pengelolaan. Yang pertama, biaya versus keadilan, yaitu menyeimbangkan kompensasi kompetitif dengan anggaran perusahaan. Yang kedua, persaingan pasar tenaga kerja, yaitu tetap kompetitif di pasar yang fluktuatif. Yang ketiga, regulasi pemerintah, yaitu menyesuaikan kebijakan dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, ekspektasi karyawan yang beragam, yaitu memenuhi preferensi kompensasi yang berbeda antar generasi. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang jika terdapat kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.